Terima kasih, boleh silakan duduk kembali Bapak dan Ibu, orang-orang yang hadir sekalian yang berbahagia. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan paling meriah untuk bersama kita pada hari ini. Luar biasa. Dialog ayo Bank BPD bersama lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat berbeda. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh Bapak dan Ibu, terutama para senior-senior kita yang sudah hadir dalam keadaan sehat hari ini. Sebelumnya kami mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Agus Joni Asadoma MPU, juga selaku Ketua Komite Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Komisaris DPD Bank BPD Profesor Raskian, Kepala Bapak Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Alfonsius Theodorus SPMP, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Agus Kanismau MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dr. Agus Victor Monet, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Agus Doris Rihi MSI, Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur sikapnya. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasih. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu, para tamu dan hadirin sekalian yang berbahagia, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam dialog Ayo Bank BPD bersama lansia smart, sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, luar biasa. Tentunya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masuk dalam ajang yang merupakan momen luar biasa, momen penting bagi kita semua untuk kita yang berada di sini dapat mendengarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap lansia di MPP, dan selain itu kita juga dapat menggali pemikiran-pemikiran, pengalaman dari seluruh bapak para senior-senior yang luar biasa di sini untuk memberikan masukan kepada pemerintah MPP dan semangat Ayo Bank BPD, dan tentunya juga menggunakan ajang pemilih bangsa. Ya, betul sekali dan tentunya senang sekali pagi hari ini saya John Ayo dan rekan saya yang itu kita bisa bertemu dengan senior kita. Mungkin ada beberapa yang masih kita kenal. Saya lihat ada Pak Ibu mantan asisten 1 Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Bang Isyar mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan. Saya juga melihat mantan Kepala Biro Humas era Pak Bitalo, tentunya Pak Manito Sabilawa. Ada beberapa yang bisa saya kenal. Yang ini saya juga melihat ada Pak Wayan dan ada juga kakak sepupu saya Bapak Niko Halil. Sehat semua, senang sekali. Jadi kita bisa bertemu dengan senior-senior kita, mantan pejabat Biro Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mantan pejabat BUMN, juga mantan pejabat dari Polri yang ada. Ini semuanya sehatnya kita senang sekali ya. Iya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya belum lansia, tapi kita akan mendengarkan sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga Ketua Komite Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami mengundang Irjen Pol Purnawirawan Dr. Agus Joni Asadoma MPU untuk menyampaikan sambutan untuk kita di pagi hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati, ada mungkin Ketua DPR. Tidak ada. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ketua Panitia Lanjut Usia Bapak Profesor Franz Gana, pimpinan daerah di Provinsi NTT, para Konda lansia Provinsi NTT, Bapak, Mama, Bapak saudara sekalian sesama lansia dan juga non lansia. Waktu bergulir begitu cepat. Saya pikir saya masih muda, ternyata saya sudah masuk di kelompok lansia juga. Jadi lansia cuma berapa tahun? Saya sudah yang masuk di kelompok lansia itu berapa tahun, Pak Frans? Karena menurut PBB, yang dikatakan pemuda itu sampai kurang 60 tahun di PBB. Berarti saya masih muda. Kurang 60 soalnya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam semangat persaudaraan untuk melaksanakan dialog bersama dengan tema Ayo Membangun NTT Bersama Lansia Produktif tahun 2025. Pertemuan ini merupakan pertemuan kegembiraan dan juga sebuah wadah reuni karena sudah lama tidak bertemu, begitu katanya, karena kesibukan dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai pensiunan ASN, BUMD, BUMN, swasta maupun TNI Polri. Karena itu momen ini waktu kita lihat bersama, begitu perjumpaan sesama rekan dan saudara yang sudah berbakti untuk saling menguatkan dan motivasi. Sebetulnya tidak boleh berbakti. Bakti itu terus harus kita berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Cuma di lingkungan yang berbeda saja. Kemarin kita kerja di lingkungan pemerintah, sekarang di luar pemerintah pun kita tetap berbakti. Pertemuan ini masih dalam satu agenda, yaitu memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-29 dan Hari Lansia 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-12 tahun 2025. Perayaannya sudah dilaksanakan pada 3 Juni lalu di tempat ini juga. Saya bisa hadir. Pemerintah memperingati Hari Lansia untuk mengenang jasa tokoh nasional bernama Dr. Rajiman, beliau imigran yang memimpin sidang Badan Unit Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 2020. Rajiman merupakan salah satu anggota paling sepuh, jadi alasan bagi Presiden Soeharto mencanangkan Hari Lansia setiap tanggal 29 Mei sejak tahun 1996 diperingati pertama kali di Semarang, Jawa Tengah. Pada momen refleksi ini, izinkan saya menyampaikan sejumput informasi. Jumlah penduduk lanjut usia Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pada tahun 2024, jumlah penduduk lanjut usia Indonesia sebanyak 32,4 juta tahun 2024. Dari total 280 juta penduduk Indonesia. Jadi presentasinya kira-kira 11,5%. Jumlah tersebut telah melewati ambang batas usia WHO sebesar 7%. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara dengan kategori penduduk berusia tua. Tapi di Jepang, Korea lebih lagi. Kalau tidak salah, lanjut usia di sana itu sudah hampir 40%. Sehingga di sana terjadi apa yang dinamakan depopulasi, penurunan pertumbuhan jumlah lahir, karena orang Jepang, orang Korea
Bahkan di Cina sendiri pun terjadi penurunan. Mereka anak-anak muda sekarang ini lebih senang bujang. Mereka tidak suka berkeluarga, menikah. Kalau menikah, mereka tidak mau punya anak. Kenapa? Karena hidup di sana itu betul-betul perjuangan, berat, kompetisi, ya. Karena segala sesuatunya itu mahal, kemudian bekerja juga sangat sulit, sehingga mereka lebih nyaman hidup sendiri. Kalau berkeluarga ada tanggungan istri atau suami, ada tanggungan anak, ya, belum lagi orang tua juga harus mereka perhatikan, sehingga depopulasi itu betul-betul menjadi suatu masalah serius di beberapa negara di Asia, termasuk di Eropa. Di NTT sendiri pada tahun 2024 jumlah lansia tetap sebanyak 549,6 ribu jiwa lebih, atau 9,8% dari total penduduk 5,6 juta jiwa. Angka tersebut pun melampaui standar perhitungan WHO dan secara regional bisa dikategorikan oleh penduduk usia tua. Nyata ini harus disambut secara positif. Itu berarti pemerintah berhasil dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan indikator usia harapan hidup yang semakin tinggi, pola hidup semakin baik, pelayanan jaminan kesehatan seperti BPJS, KIS yang kian membaik dan meluas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah hadir dalam upaya pemenuhan hak-hak lanjut usia sebagai warga negara yang memiliki kedudukan dan hak yang sama. Pemerintah Provinsi NTT selalu membuka ruang dan siap menerima pikiran-pikiran positif dari peserta dialog sekalian untuk membangun NTT. Keahlian dan pengalaman Bapak Ibu sekalian yang pernah dimanfaatkan secara produktif pada masa kerja bisa menjadi sumbangan yang sangat berharga untuk masa sekarang. Dan belajar dari pengalaman dan keteguhan hati Bapak Ibu, kami mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dan efektif, karena telah teruji bertahun-tahun. Bapak Ibu beserta dialog yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir yang telah memenuhi undangan ini. Terima kasih kepada Panitia Penyelenggara, Bank NTT, Bank SMBC, perangkat daerah lingkungan Pemprov NTT, BPJS, Komda Lansia, serta semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini dari awal sampai hari ini. Semoga kebersamaan dan kolaborasi yang kita bina akan memberikan dampak yang positif bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat daerah dan bangsa. Kenapa dari bagi kita perlu? Karena ini kalau kita sudah usia jadi apa namanya, lansia ini kan banyak yang sudah hidup sendiri, suami istri atau mungkin ya tinggal sendiri, anak-anak sudah punya keluarga sendiri, sudah hidup rumah tangga sendiri, mungkin jaraknya juga jauh dari kita, ada yang mungkin di luar kota Kupang, di luar NTT. Maka kebersamaan seperti ini di antara kita para lansia ini perlu terus kita pupuk, ya, kita biasakan dan kita lakukan. Kalau di Jepang itu, ya, saya pernah berkunjung ke sana, itu setiap minggu itu ada acara pertemuan para lansia
lansia di Taman Kota, di sana tamannya terbuka sekali. Di bawah pohon mereka mulai bikin acara dari jam 10 sampai jam 1. Ada band, ada apa, mereka berkumpul di situ, ada musik zaman dulu, tempo dulu, ya, bercengkerama bersama. Ini sangat berarti ya bagi jiwa kita, bagi kesehatan jiwa kita sebagai lansia. Karena itu kita sudah hidup sendiri, anak-anak sudah jauh. Ya. Bahkan tidak jarang kita baca di media ya, beberapa kasus lansia yang meninggal sampai membusuk. Tidak ada yang tahu kalau mereka sudah meninggal. Banyak kasus yang suami istri sakit, tidak ada kegiatan. Nah, dengan kegiatan seperti ini, tentu ini sangat bermanfaat bagi kita bisa saling share informasi, bercerita. Karena kita kan manusia ini kan katanya apa namanya, homo homini sosio, makhluk sosial yang akan lebih sehat kalau dia itu selalu berkomunikasi dengan orang lain. Itu Ibu Erni baru pensiun sebagai asisten ini, Pak Gubernur dalam pensiun gendong cucu tetap berproduktif, ya, tetap berproduksi ikut dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Jadi saya lihat ya seperti Om Mali Dahuli ini rajin sekali kalau ada acara kebukaan, apalagi acara pesta pengrajin. Ini satu aktivitas yang bagus supaya jiwa semangat kita itu tetap terjaga terpelihara. Nah, hari ini ya silakan Bapak Mama, saudara sekalian, para lansia untuk berekspresi, menyampaikan ide pendapat apa saja yang tujuan untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Dan pengalaman dan pengetahuan yang terbelakang hebat luar biasa itu akan bermanfaat bagi pemerintah. Ataupun tidak perlu ide-ide yang hebat-hebat, mau bikin joke-joke lelucon untuk kita ketawa sama-sama, silakan juga, kita tidak keberatan. Jadi kita buat suasana ini keakraban, kekeluargaan, dan kebersamaan. Sekian yang aku sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak Ibu tadi Pak Wakil katakan bahwa kita santai tapi serius. Dan saatnya mungkin Bapak Wakil, ya, Bapak Wakil Gubernur, minta maaf Bapak, kita jadikan momen ini sebagai momen yang sangat bersejarah. Mungkin kalau kita perlu dan foto di atas ini cukup sempit tempatnya. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil silakan berdiri di tengah. Nanti Bapak Ibu silakan untuk posisikan kamera agar tidak ada yang tervlog. Di sini teman-teman 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, boleh gaya bebas Bapak Ibu biar lebih semangat. Gaya bebasnya apa? Boleh. Lansia. Tepuk
tangan. Ya, oke. Ya, kita kepala waktu sudah bisa. Ya, Pak Dede. Mohon izin 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ganti gaya. Tangannya 1, 2, 3. Lansia siap. Tepuk tangan. 2, 3. Ya, ganti Mas. Jadi lansia harus lebih heboh, lebih Lansia Tiga. Oke, ganti gaya. Tangannya 1, 2, 3. lansia